Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukni Hanafi dari kelas 1 Akuntansi NIM 21060200033. Saya akan menjelaskan materi tentang software. Software adalah suatu himpunan dari beberapa perintah yang dilakukan oleh mesin komputer dalam melakukan berbagai tugasnya. Lebih lanjut, software adalah suatu perangkat lunak yang menjadi catatan untuk mesin komputer dalam menyimpan perintah dan berbagai dokumen ataupun arsip lainnya. Ada pula beberapa fungsi utama dari software, yaitu software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam pembagian software berdasarkan jenisnya, yaitu sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user terjadi dapat dikerjakan di komputer dengan baik. Contohnya adalah Microsoft Windows, Unix, Macintosh Operating System, dan Linux. Bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa programan ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khususnya untuk merancang program sesuai metode dan bahasa struktur yang ada pada bahasa program itu sendiri. Lalu ada program aplikasi. Program aplikasi ini di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lain-lainnya. Software pengolah kata. Sesuai namanya, program atau aplikasi ini digunakan untuk kebutuhan tulis-menulis. Beberapa contohnya yaitu ada Lotus Word Pro. Aplikasi ini mempunyai kelebihan filenya bisa dibuka secara disunting memakai Microsoft Word. Lotus Word Pro juga dilengkapi dengan fasilitas helpful menu finder yang gunanya untuk
membantu menemukan instruksi-instruksi yang sesuai dengan Microsoft Word dan WordPerfect. Lalu di sini ada OpenOffice Writer, aplikasi berlisensi gratis. Ini bersifat multiplatform, dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, mulai dari Windows, Linux, Unix, Mac OS, dan Solaris. Fitur yang dimiliki serupa dengan Microsoft Word, sehingga pengguna baru tidak akan kesulitan untuk memakainya. Data yang dibuat melalui OpenOffice pun bisa dibuka dan diedit di Microsoft Word, begitu sebaliknya. Lalu ada StarOffice Writer, sama halnya dengan OpenOffice Writer. Program ini bersifat multiplatform. StarOffice Writer mampu mengkonversi file dari Microsoft Word dan WordPerfect. Selain itu, di dalamnya terdapat banyak contoh memo, surat, fax, resume, serta dokumen. Lalu di sini ada Corel WonderPerfect. Keunggulannya, aplikasi WonderPerfect terletak pada harga yang lebih murah dibanding Microsoft Word. Corel WonderPerfect juga bisa membaca file dari program tersebut, tapi kekurangannya yakni merupakan spesifikasi hardware yang lebih tinggi, minimal Pentium 3 dengan memori 128 MB. Yang selanjutnya ada Microsoft Word. Anda pasti tidak asing dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation ini. Microsoft Word biasanya sepaket dengan program Microsoft Excel lain, Microsoft Office lain, seperti Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Terus ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Ada adware, jenis perangkat ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Open source, yaitu sejenis dari perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Malware, perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Peladen client atau jaringan komputer, berbagai jenis malware termasuk virus komputer. Shareware, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu pengguna yang terbatas. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Dan di sini ada beberapa contoh software, yaitu ada Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Office PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Microsoft Excel, perangkat ini digunakan mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang terakhir ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.